Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur hari ini Tuhan memberikan kepada kita semua kesehatan, kekuatan untuk kita boleh kembali lagi beribadah, menaikkan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita hari ini akan belajar kembali firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita dan kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami kembali lagi bersyukur atas anugerah Tuhan. Kami boleh berkumpul hari ini untuk memuji, menyembah nama Tuhan. Kami berterima kasih buat pengampunan yang Kau berikan melalui pengorbanan Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga sangat bersyukur atas pertolongan daripada Tuhan. Roh Kudus senantiasa beserta dengan kami menjadi penolong di dalam setiap kehidupan kami. Kami berterima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan kepada kami semua. Hingga hari ini kami boleh menaikkan segala pujian kami kepada Tuhan. Tiba saatnya kami akan kembali lagi belajar firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Roh Allah memberikan kepada kami semua pewahyuan, supaya firman-Mu tidak lalu begitu saja, tapi firman-Mu mengambil tempat yang terbaik dalam hati kami, untuk kami dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas adanya untuk menyampaikan firman-Mu. Tapi biarlah melalui Roh Kudus Roh Allah yang tidak terbatas memampukan hamba-Mu untuk berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan, dan kami siap menerima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sesuai dengan tema yang diberikan kepada kita dari Gereja Bethel Tabernakel, yaitu harapan bagi yang putus asa. Tema Natal kita tahun ini yang terambil dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-7, dan hari ini kita akan membahas pada bagian yang kedua. Kita akan membaca di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-6 saja, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua dari ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-7. Tetapi pembahasan kita hanya pada ayat yang ke-6 saja. Ya, puji nama Tuhan, demikian bunyi firman Tuhan, Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah peribahasa yang mengatakan bila putus cinta itu biasa, tetapi putus asa itu dosa. Pertanyaannya adalah, kenapa putus asa itu dosa? Jawabannya ternyata karena orang yang putus asa bisa berbuat hal-hal yang gila, baik kepada diri sendiri, seperti melukai diri sendiri atau bahkan membunuh diri sendiri, atau melukai sesama dan bahkan membunuh sesamanya. Sehingga di sini mengapa orang putus asa bisa berbuat demikian? Karena ternyata orang yang putus asa hidup dalam bayang-bayang maut dan hidup dalam kendali dosa dan hawa nafsu yang tinggi. Sehingga dia memiliki kecenderungan untuk ingin dimengerti, ingin diperhatikan, ingin dihargai, ingin disanjung, ingin diikuti, ingin diberi tanpa mau berlaku sebaliknya kepada orang yang dituntutnya itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan, ternyata putus asa sendiri itu ada setidaknya 3 level. Level pertama itu adalah level ringan, ya, putus asa dalam level ringan. Orang yang putus asa dalam level ringan itu biasanya tampil seperti keadaan minder, kemudian mudah tersinggung, mudah kecewa, dan biasanya orang yang putus asa dalam level ini ya sering kita lihat ngomel-ngomel saja. Ya,
Kalau saudara dan saya suka ngomel-ngomel, jangan-jangan kita ada dalam putus asa level ringan ini. Sehingga kita harus hati-hati. Ya, level yang kedua yaitu level sedang. Orang yang tinggal dalam level sedang ini, putus asa dalam level sedang ini, orang tersebut tidak bisa bersyukur. Ya, orang tersebut selalu memiliki iri hati kepada keberhasilan orang lain, sakit hati kepada sesamanya, kecewa kepada diri sendiri, kadangkala merasa tidak dianggap, merasa tidak dihargai, yang semuanya itu dapat berujung kepada sebuah sikap yang tidak membangun sosialisasi yang sehat dengan sesama. Jadi orang ini cenderung suka sendiri, dia tidak mau berkumpul dengan orang yang mungkin dia anggap mungkin terlalu menyakitinya dan lain sebagainya. Padahal rasa sakit itu muncul karena ketersinggungannya dia sendiri. Atau karena rasa iri hati karena melihat orang tersebut berhasil. Nah, dalam hal ini kita sedang ada di dalam putus asa level sedang. Nah, level yang berat itu adalah depresi. Orang yang putus asa dalam level yang berat ini berbahaya. Karena depresi bisa berujung kepada dosa, yaitu dosa untuk bunuh diri, menghilangkan nyawa sendiri, atau mungkin bahkan menghilangkan nyawa orang lain yang dia tidak sukai. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab ada beberapa penyebab putus asa yang kadangkala hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita pada masa sekarang ini. Kalau saat ini mungkin kita melihat orang banyak putus asa karena tekanan ekonomi, karena mungkin kita sedang diperhadapkan dengan situasi pandemi yang berkepanjangan seperti saat ini, yang masih belum kita tahu kapan waktu pandemi ini akan berakhir. Nah, namun di dalam Alkitab ada beberapa hal yang mungkin bisa untuk kita pertimbangkan. Yang pertama, ada beberapa penyebab putus asa itu di dalam Keluaran pasal 6 ayat 8 sampai 9. Ada beberapa contoh di mana ketika orang Israel ada di dalam perbudakan. Perbudakan membuat orang Israel putus asa. Karena perbudakan itu membuat dia terkekang kebebasan mereka. Nah, perbudakan ini bisa menggambarkan seperti kita saat ini sedang ada dalam perbudakan hawa nafsu, perbudakan dosa, perbudakan sakit penyakit. Bahkan mungkin saja kita ada dalam perbudakan karena tuntutan-tuntutan agama. Tuhan Yesus Kristus ingin melepaskan kita dari semua perbudakan ini. Karena kenapa? Perbudakan telah membuat banyak orang berputus asa. Nah, yang kedua adalah keadaan atau situasi yang sulit yang dialami. Ayub, secara khusus dalam Ayub pasal 23 ayat 16, Ayub pernah mengalami keputusasaan itu. Karena kenapa? Karena sakit penyakit yang dia alami, karena dia juga pernah kehilangan orang yang dikasihi, yaitu anak-anaknya. Kemudian dia ditinggalkan sahabat-sahabatnya. Bahkan istrinya pun menyuruh Ayub untuk mengutuki Tuhan. Kemiskinan dan segala penderitaan yang saat itu Ayub alami, membuat Ayub pernah merasa putus asa. Selanjutnya di dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 20, orang bisa putus asa karena usaha dan jerih payah yang dia buat itu seperti usaha menjaring angin. Sudah bekerja keras, banting tulang dan lain sebagainya, tapi toh nggak mendapatkan hasil apa-apa yang bisa dinikmati. Kalau kita melihat dalam kitab Pengkhotbah, penulis kitab Pengkhotbah sendiri sebenarnya secara materi dia bergelimpangan harta. Tapi dia melihat harta yang begitu banyak itu menjadi tidak berarti. Karena kenapa? Toh nanti kalau mati tidak bisa dibawa. Dan tidak bisa menambahkan apa-apa di dalam hidupnya. Di dunia yang akan datang. Sehingga dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan di bawah matahari adalah sebuah kesia-siaan. Sehingga anggapan itu membuat si pengkhotbah sendiri, penulis pengkhotbah ini merasa berputus asa juga. Di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-8, kita juga melihat bersama-sama bahwa beban hidup itu juga bisa membuat seseorang itu berputus asa. Bahkan dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-5, orang dapat berputus asa karena kenapa? Karena orang tersebut diperingatkan oleh Tuhan. Karena apa yang telah dibuat mungkin menyakiti hati Tuhan.
Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini putus asa bisa dialami oleh semua orang, dari orang tua maupun sampai anak-anak. Ya, makanya kita sering mendengar ada anak yang masih berusia sangat muda, kemudian bunuh diri hanya gara-gara dilarang orang tuanya pacaran. Hanya gara-gara dilarang untuk main game, dia harus mengakhiri hidupnya. Gara-gara tidak memiliki pulsa, pakai data untuk bermain game online, dia harus mengakhiri hidupnya. Dan kita juga sering melihat ada orang yang kaya berputus asa karena kekayaan yang begitu banyak. Dia sibuk bagaimana mengamankan kekayaannya, atau kemudian anak-anaknya berebut kekayaannya. Dan orang miskin pun banyak yang berputus asa karena kemiskinannya. Tidak sedikit kita melihat orang bunuh diri karena hutangnya yang begitu banyak. Ya, baik untuk orang bodoh, orang pintar pun tidak luput daripada keputusasaan ini. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada jawaban bahwa orang yang memiliki Yesus dalam hidupnya, orang yang ada Yesus dalam hidupnya, orang tersebut memiliki jaminan untuk tidak berputus asa. Oleh karena itu Yesus Kristus adalah harapan. Harapan. Harapan dari apa? Harapan dari atau bagi yang putus asa. Jika Bapak Ibu Saudara saat ini putus asa, harapan kita hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kenapa Yesus Kristus? Karena Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia, yang sangat mengerti apa yang kita rasakan sebagai manusia. Sehingga dia tahu apa yang terbaik yang harus dia lakukan untuk manusia yang putus asa. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Pada mulanya itu adalah firman. Firman itu yang menciptakan langit dan bumi dan semua isinya. Oleh firman Allah, yaitu Yesus Kristus. Oleh karena itu kita ada di dalam Yesus Kristus, maka pengharapan itu ada bagi saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya pasti akan dimampukan untuk apa? Tinggal dalam kemenangan-kemenangan iman, tinggal dalam pengharapan-pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga segala kekosongan hati kita, karena kekayaan kita yang melimpah tetapi tidak bisa membuat bahagia, akan terjawab oleh Yesus. Atau mungkin kita saat ini mengalami kekurangan, kita akan memiliki harta yang terbesar yaitu Yesus Kristus. Kenapa? Karena di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, Yesus atau kedatangan Yesus Kristus atau Natal itu adalah wujud kasih Allah kepada saudara dan saya. Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus Kristus adalah wujud kasih Allah kepada dunia yang menjamin keselamatan kita di dunia sekarang dan dunia yang akan datang. Ya, yang selanjutnya, mengapa Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus adalah harta yang sesungguhnya. Di dalam Lukas 18 ayat 22, harta yang sesungguhnya itu adalah Yesus Kristus, yaitu harta yang kekal, yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Semua manusia harus memiliki Yesus Kristus supaya dia tidak hidup berputus asa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari apa yang kita baca tadi kita melihat di dalam ayat yang ke-6, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ya, pada bagian yang kedua ini saya ingin mengajak kita semua untuk belajar firman Tuhan ini, yaitu bagaimana Tuhan memiliki waktu bagi kita semua. Tuhan menentukan waktu-waktu yang terbaik bagi kita. Sehingga kalau saat ini waktu kita harus menghadapi penderitaan, waktu kita harus mengalami kesulitan, waktu kita harus mengalami segala bencana yang saat ini mungkin kita hadapi, melalui pandemi, melalui bencana alam, dan lain sebagainya, kita mau belajar untuk melihat apa karya Allah dalam waktu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Yusuf dan Maria menghadapi situasi yang sulit saat itu, dalam perjalanannya dari Nazaret menuju Bethlehem. Dia harus menempuh berhari-hari dalam kondisi dia hamil tua. Dengan segala macam hal yang saat itu dia hadapi, situasi dan kondisi tidak memungkinkan dia mungkin. Tetapi di dalam hal ini kita melihat hanya untuk menggenapi waktu Tuhan. Sampai kemudian dia harus tinggal di sebuah tempat penginapan yang di situ terdapat
palungan untuk makanan ternak. Artinya penginapannya bukan penginapan hotel atau losmen seperti yang kita bayangkan, tetapi penginapan yang dimaksud di sini adalah kandang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam hal ini Maria melihat, Yusuf melihat waktu Tuhan. Di dalam ayat yang sudah kita baca tadi itu kita melihat bahwa disitulah Bapak Ibu Saudara, ketika mereka di situ di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Tibalah bagi Maria untuk bersalin. Ya. Di sini kita melihat bahwa manusia memiliki tujuan yang jelas. Dan satu-satunya tujuan manusia adalah menggenapi rencana Allah. Tuhan menciptakan manusia bukan karena Tuhan nganggur, tapi Tuhan ingin keberadaan manusia itu mempermuliakan dia. Sehingga setiap manusia itu harus memiliki tujuan untuk apa? Untuk menggenapi setiap rencana Allah, untuk memuliakan Allah. Dan dengan usahanya manusia tidak akan pernah mungkin untuk bisa menggenapi rencana Allah. Kenapa? Karena manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi di dalam hal ini kita bersyukur Allah telah memberikan dan memungkinkan kita melalui Yesus Kristus untuk apa? Berjumpa dengan Dia. Oleh karena itu, ketika dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah harapan dari orang-orang yang berputus asa, itu tepat sekali. Karena kenapa? Melalui Yesus Kristus, jarak antara kita dan Allah telah terjembatani. Melalui iman di dalam Yesus Kristus, saudara dan saya akan dimampukan untuk apa? Menggenapi setiap rencana Allah bagi kita. Dan selanjutnya hidup ini adalah perjalanan yang suka atau tidak suka, sebenarnya tidak sedang berbicara tentang apa yang aku dapat. Dari ayat yang kita baca ini bahwa setiap kita harus menggenapi rencana Allah. Setiap kita hidup di dalam waktunya Allah. Sehingga oleh karena itu saudara dan saya ketika kita menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, tidak berbicara lagi tentang apa yang bisa aku dapatkan ketika aku mengiring Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa memberi yang terbaik untuk Tuhan yang sudah mengorbankan dirinya bagi kita. Untuk keselamatan kita. Sehingga sedapat mungkin setiap manusia harus memiliki hasrat untuk bersama Tuhan. Sehingga kita bisa memiliki hidup yang terarah di dalam rencana Allah. Sehingga kita bisa melihat setiap karya Allah di dalam waktu yang Tuhan kerjakan bagi kita saat ini. Dan kita harus belajar untuk hidup dalam waktunya Tuhan untuk menggenapi rencana Allah dengan kita menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar di bagian yang kedua, mengapa Yesus Kristus menjadi harapan bagi orang yang berputus asa. Karena waktu ini adalah waktunya Tuhan. Kita harus melihat waktu Tuhan di tengah kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan. Tuhan izinkan kita alami saat ini. Kita tidak bisa memilih kapan kita dilahirkan, dalam situasi apa, orang tuanya siapa, dalam kondisi bagaimana. Tapi ketika Tuhan menghendaki kita ada dalam situasi kita saat ini, kita mau belajar menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita. Karena waktu ini adalah waktu yang terbaik. Mari kita bersama-sama serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan kita terus hidup, terbangun dengan penuh ucapan syukur kepada Allah. Kita belajar untuk memiliki hidup yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kita jangan menjadi orang yang mudah kecewa dengan penderitaan yang kita hadapi. Kita harus menjadi orang yang berani menghadapi setiap tantangan di tengah penderitaan itu. Kita harus menjadi orang yang kuat di dalam menanggung penderitaan yang saat ini mungkin Tuhan izinkan terjadi di dalam waktu ini. Dan kita mau belajar optimis terhadap setiap janji-janji Allah bagi kita. Dan yang terakhir, kita juga mau belajar untuk sabar. Kita mau belajar untuk menerima, belajar untuk bersyukur, dan belajar untuk setia sampai akhir di dalam pengiringan kepada Tuhan. Percayalah bahwa Yesus satu-satunya harapan bagi saudara dari keputusasaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Terima kasih buat nasihat firman Tuhan hari ini. Mengajar kami untuk kami boleh hidup berkenan kepada Tuhan. Hidup dalam waktunya Tuhan. Supaya kehidupan kami boleh menyenangkan Tuhan.
Berkati kami semua, berkati hidup kami, mampukan kami untuk senantiasa sabar, mampukan kami untuk senantiasa kuat, mampukan kami untuk berani, mampukan kami untuk bersyukur, dan mampukan kami semua untuk setia sampai akhir di tengah segala penderitaan yang ada. Karena kami percaya bahwa Tuhan sedang menyediakan kepada kami semua hari depan yang penuh dengan harapan. Berkati jemaatmu, berkati umatmu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beribadah. Amin.